Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama saya Agus Winarto, dan pada kesempatan kali ini saya akan tetap memberikan kisi-kisi buat teman-teman semua, khususnya yang mendaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan formasi jabatan pengawas farmasi dan makanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisi-kisi yang pernah diterbitkan oleh BKN. Nah, di sini saya sudah mendownload materi pokok soal SKB, yang dimana materi kisi-kisi ini merupakan surat dari Menpan RB nomor B750 MSM 0100/2020. Dan tentunya materi ini merupakan kisi-kisi yang berkaitan dengan jabatan fungsional yang disusun berdasarkan instansi pembina jabatan fungsional tersebut. Jadi di sini bukan hanya dari instansi Badan POM saja kisi-kisinya. Misalnya di sini ada dari administrator database pendudukan ahli pertama, kemudian juga ada yang kepegawaian ahli pertama, kemudian kepegawaian terampil, pasar hasil perikanan, dan kemungkinan ini semua instansi yang mengeluarkan materi terkait dengan SKB, dan juga tentunya soal-soal atau kisi-kisi di sini adalah bersumber dari instansi pembina jabatan fungsional yang teman-teman sementara perjuangkan atau teman-teman sementara apply di instansi masing-masing. Namun kali ini kita akan masuk di pembahasan soal kisi-kisi materi SKB CAT untuk instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan formasi jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama atau PFM. Nah, untuk di file ini materinya itu berada di halaman 37 ya. Jadi total filenya ini banyak sekali teman-teman. Ada 74 karena semua instansi ada di sini, tapi kita akan fokus di Badan POM sendiri ya. Jadi halaman 37 ya. Iya. Ini materi yang pernah dibagikan oleh BKN yang merupakan kisi-kisi bersumber dari instansi pembina jabatan fungsional tertentu. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada instansi Badan POM ya. Badan POM yaitu untuk formasi jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Nah, di sini materi pokok yang tentunya akan keluar nanti di SKB, yaitu yang pertama tentunya peraturan perundang-undangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa teman-teman tentunya harus mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi, kemudian tugas fungsi dari instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut. Kemudian di sini teman-teman untuk peraturannya itu banyak sekali, bukan hanya undang-undang dan peraturan dari BPOM, tapi ada juga peraturan presiden dan sebagainya. Yang penting ada kaitannya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya fungsi pengawasan farmasi dan makanan. Nah, teman-teman mungkin sebagai gambaran contoh untuk undang-undang atau regulasi berkaitan dengan pengawas obat dan makanan ini, yaitu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, itu juga masuk di Badan POM. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Kemudian ada juga contoh yang berkaitan dengan pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, itu teman-teman mungkin bisa searching dan membaca-baca untuk regulasi itu, untuk poin-poin pentingnya saja, kira-kira yang akan berkaitan dengan tugas fungsi pengawas farmasi dan makanan itu seperti apa. Teman-teman nanti langsung search aja di Google ya, undang-undang terkait dengan Badan POM. Nah, untuk selanjutnya materi SKB yang akan muncul itu biasanya terkait sistem manajemen mutu Badan POM. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung sistem manajemen mutu itu seperti apa. Nah, untuk sistem manajemen mutu itu sendiri berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan SOP yang ada di Badan POM. Nah, kita ketahui bahwa Badan POM itu banyak fungsi ya, misalnya ada pengujian, pemeriksaan, penindakan, standarisasi, dan sebagainya. Jadi, standar
sistem manajemen mutu Badan POM itu pasti berkaitan dengan SOP atau proses kerja, proses bisnis yang ada di masing-masing fungsi. Nah, sebagai contoh biasanya prinsip perubahan proses bisnis di Badan POM itu ada empat empat poin sebenarnya teman-teman yang disingkat menjadi SERA, yaitu S-nya itu simplifikasi atau proses kerja yang rumit yang disederhanakan. Kemudian E-nya itu ada elimination, yang artinya bahwa proses kerja yang tidak perlu itu dieliminasi, dan juga R-nya itu adalah re-engineering, yaitu proses kerja yang belum ada diciptakan. Dan yang terakhir ada A atau automation, yang berarti bahwa proses kerja yang ada diintegrasikan dengan teknologi. Karena memang instansi pemerintah itu mulai mengikuti perkembangan zaman, jadi kebanyakan sudah mulai mengaplikasikan berbagai macam teknologi. Jadi itu ada SERA ya, prinsip perubahan proses bisnis yang berkaitan dengan manajemen mutu di Badan POM itu sendiri. Nah, selanjutnya ada komunikasi risiko bidang obat dan makanan. Nah, komunikasi risiko di bidang obat dan makanan ini adalah yang berkaitan dengan cara bagaimana kita mengkomunikasikan kepada masyarakat atau mengedukasi masyarakat terkait dengan risiko di bidang obat dan makanan. Misalnya, sebagai contoh, teman-teman harus tahu tips-tips bagaimana untuk berkomunikasi kepada masyarakat, kemudian juga kira-kira risiko seperti apa yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam, sehingga mereka akan mampu memahami dan juga mampu menerima informasi atau edukasi yang kita berikan kepada mereka. Nah, sebagai contoh teman-teman di sini, saya berikan 10 tips komunikasi efektif untuk mengkomunikasikan risiko di bidang obat dan makanan. Yang pertama itu adalah ciptakan kesan yang bagus ya bagi masyarakat, kemudian gunakan kalimat yang singkat, sederhana, yang mampu dimengerti oleh masyarakat umum, kemudian usahakan untuk tetap tersenyum, dan juga tetap memberikan bantuan kepada masyarakat atau be helpful, atau kita mampu atau memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kemudian juga gunakan kalimat-kalimat yang positif, kemudian juga eye catching-nya juga harus ada, kemudian juga emosi harus dapat ditahan ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, attitude dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan komunikasi risiko obat dan makanan. Nah, selanjutnya ada sistem informasi dan teknologi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video-video saya sebelumnya, yaitu berkaitan dengan aplikasi atau teknologi yang dikembangkan oleh Badan POM untuk menunjang tugas dan fungsi dari Badan POM itu sendiri. Contohnya seperti Ceklik, BPOM Mobile, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada screening kelengkapan dokumen praregistrasi dan registrasi obat yang tidak memerlukan data uji klinik. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa untuk registrasi obat itu ada yang memerlukan, ada dua jenis, ada yang satu itu memerlukan data uji klinik dan ada yang tidak memerlukan data uji klinik. Nah, itu teman-teman harus gali lebih dalam dari materi-materi ataupun regulasi yang berkaitan dengan Badan POM terkait dengan dokumen praregistrasi obat ya. Jadi itu mungkin yang teman-teman perlu ketahui dan perlu mampu teman-teman definisikan yang memerlukan uji klinik yang mana dan yang tidak memerlukan data uji klinik itu obat seperti apa. Selanjutnya juga ada penilaian dokumen registrasi obat tingkat dasar. Nah, untuk yang registrasi obat tingkat dasar ini, teman-teman perlu dapat gambaran juga. Tentunya untuk materinya, teman-teman harus mencari di peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawas obat dan makanan. Selanjutnya, teman-teman juga akan dihadapkan dengan materi seperti ini, yaitu kegiatan penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, obat puasi dasar, tingkat dasar. Jadi, selain obat, yang teman-teman perlu ketahui dan perlu teman-teman pelajari yaitu terkait dengan penilaian praregistrasi obat
OT, suplemen kesehatan, obat kuasi juga. Jadi selain obat seperti biasa, ada juga obat tradisional dan teman-temannya ya. Seperti ada juga pangan, kemudian juga teman-teman harus mampu membagi dan mampu mengetahui kira-kira seperti apa penilaian dokumen atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk tiap-tiap produk atau komoditi yang diregistrasikan di Badan POM. Oke, kemudian juga di sini ada kegiatan verifikasi produk kosmetik tingkat dasar. Jadi selain obat tradisional, suplemen kesehatan pangan, ada juga kosmetik yang didaftarkan di Badan POM. Jadi teman-teman harus mampu membedakan kira-kira persyaratannya seperti apa. Tiap-tiap komoditi itu tentunya ya. Dan di sini selanjutnya ada penilaian terhadap berkas permohonan pendaftaran pangan olahan. Ya, sesuai komoditi yang ada di Badan POM tentunya teman-teman ada kurang lebih terbagi menjadi 4 ya. Tadi pertama itu ada ini ya, pertama itu ada obat, kemudian ada obat tradisional dan kawan-kawan ya, suplemen kesehatan, obat kuasi, kemudian di sini ada kosmetik, dan tentunya yang paling banyak itu adalah tentang pangan olahan. Jadi 4 itu adalah dokumen yang perlu teman-teman mampu bedakan ketika proses registrasi. Nah, selanjutnya materi yang ada di sini akan masuk di SKB CAT, yaitu ada dengan materi pemeriksaan sarana produksi tingkat dasar. Jadi teman-teman di sini kenapa disebut tingkat dasar? Karena memang teman-teman kan baru mau mendaftar sebagai PFM. Jadi teman-teman dituntut untuk mengetahui proses pemeriksaan sarana produksi ini tingkat dasar atau yang umum-umum aja dulu. Jadi tidak perlu yang tingkat yang di atasnya. Jadi setidaknya teman-teman punya gambaran kira-kira seperti apa pemeriksaan sarana yang ada, misalnya sarana produksi atau distribusi yang tingkat dasar saja dulu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada pengambilan contoh atau pengambilan sampel. Nah, misalnya untuk materi ini teman-teman mungkin bisa mempelajari tentang pedoman sampling ya. Pedoman sampling ini terbagi lagi menjadi kurang lebih ada 4, yaitu tadi ada pedoman sampling untuk obat, pedoman sampling untuk OTSK dan obat kuasi tadi, kemudian pedoman sampling untuk kosmetik, dan pedoman sampling untuk pangan olahan. Jadi beda-beda ya, teman-teman mungkin bisa mencari tahu kira-kira letak perbedaannya seperti apa dari peraturan-peraturan yang teman-teman tinggal searching aja. Misalnya teman-teman mau cari peraturan ataupun pedoman sampling obat tradisional, jadi tinggal di Google aja, teman-teman ketik, atau mungkin bisa di website regulasi Badan POM, yaitu JDIH BPOM itu ya. Teman-teman tinggal searching saja terkait dengan pedoman sampling ataupun regulasi apa yang teman-teman ingin tahu atau ingin cari, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga pengawasan periklanan dan promosi setelah beredar. Nah, karena memang tugas BPOM itu selain mengawasi pre-marketnya, tapi juga karena post-market, jadi ketika produk sudah diedarkan di lapangan ataupun di sarana-sarana, teman-teman sebagai PFM, ahli pertama itu harus tahu kira-kira pengawasan periklanan atau promosi, misalnya di media sosial, di televisi, ataupun di baliho-baliho di pinggir jalan, itu ada aturannya. Misalnya contoh ya, teman-teman pernah lihat pasti yang paling sering itu di kemasan rokok, di situ kan ada peringatan kesehatannya ya. Jadi mulai dari lebar dan lebar sisinya itu panjang gambar peringatan kayak ada kanker ataupun penyakit yang disebabkan oleh rokok itu, teman-teman itu ada aturannya, misalnya berapa senti panjangnya, berapa senti lebarnya, itu ada. Jadi teman-teman bisa langsung searching aja, ataupun teman-teman bisa langsung cari di Google ataupun JDIH terkait dengan pengawasan periklanan atau promosi produk-produk yang diawasi oleh Badan POM. Oke teman-teman, kita lanjut, yaitu ada selanjutnya di sini ada pengawasan penandaan obat dan makanan. Nah, untuk pengawasan penandaan ini yang berkaitan dengan informasi yang ada di kemasan. Nah, misalnya dalam suatu produk, khususnya produk yang ada di Badan POM itu di kemasan yang paling depan atau yang tampilan paling depan itu, dia ada persyaratannya teman-teman. Jadi misalnya minimal di kemasan paling depan atau di tampilan paling depan itu
ada misalnya untuk produk pangan. Nah, misalnya di produk pangan itu minimal harus ada nomor izin edarnya yang diawali dengan huruf MD ataupun ML ya. Jadi itu persyaratan untuk kemasan pangan. Kemudian juga ada nama jenis produk pangan, kemudian juga ada namanya nama dagang, kemudian selain itu ada expire date-nya ya. Expire date itu tanggal kadaluarsa, kemudian juga ada informasi-informasi lain yang harus wajib dicantumkan di kemasan itu, ada di kemasan paling depan ataupun kemasan sisi lainnya. Jadi itu ada aturannya sendiri, nanti teman-teman tinggal cari aja sesuai dengan kata kunci yang pengen teman-teman cari ataupun pelajari terkait dengan tugas dari PFM itu sendiri atau pengawas farmasi dan makanan itu sendiri. Jadi sebenarnya lengkap di JDIH ataupun di Google, langsung aja teman-teman cari. Tapi nanti saya rencana juga mau bagi dan mau bahas kira-kira regulasi ataupun materinya ini per fungsi dan juga itu tentunya semoga bisa memudahkan teman-teman untuk mempelajarinya. Jadi untuk video saat ini dulu saya akan memberikan kisi-kisi secara umum terlebih dahulu sesuai dengan Menpan RB ya, surat Menpan RB 2020, dan selanjutnya di video selanjutnya saya akan membagi sesuai dengan fungsi ataupun sesuai dengan komoditi. Jadi tetap ditunggu aja video-videonya. Baik, kita lanjut ya. Di materi selanjutnya, SKB CAT Badan POM itu ada ini, analisa evaluasi permohonan surat keterangan impor atau SKI atau SKE untuk ekspor, API, PIP, IPB, obat makanan, atau analisa hasil pengawasan narkotik, psikotropik, dan prekursor. Jadi selain peredaran obat makanan yang ada di dalam negeri, kita juga punya tanggung jawab untuk mengeluarkan surat atau dokumen seperti ini, teman-teman. Yaitu keterangan untuk ekspor ataupun impor. Misalnya, suatu perusahaan atau pabrik ingin mengekspor produknya ya, misalnya produk makanannya, nah itu harus ada surat keterangan ekspor dari Badan POM yang telah dilakukan sebelumnya pemeriksaan di sarana dan produk yang akan diekspor itu. Jadi itu salah satu tugas dari PFM juga. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira menganalisa surat-surat itu seperti apa dan juga persyaratannya seperti apa. Itu gambaran buat poin ini ya, materi analisa dan evaluasi permohonan surat. Oke, selanjutnya kita ada materi terkait dengan pemeriksaan penerapan farmakovigilance ya di industri farmasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh industri farmasi untuk melaksanakan farmakovigilance tingkat dasar. Nah, ini juga ada pemeriksaan di sarana industrinya ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh industri. Jadi ada dasar-dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh si PFM atau pengawas farmasi itu. Jadi teman-teman, itu salah satu yang perlu teman-teman juga ketahui dan pelajari. Tapi tadi ada poinnya, jadi yang perlu teman-teman ketahui tingkat dasarnya saja dulu. Jadi teman-teman tidak perlu pelajari yang tingkat tinggi dulu ya, yang tingkat dasarnya saja dulu. Setidaknya teman-teman punya gambaran untuk pengawasan penerapan farmakovigilance itu. Nah, kita lanjut ke materi atau poin materi SKB selanjutnya yang akan keluar, yaitu penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Nah, ini adalah penegakan hukum di bidang obat dan makanan terkait sarana atau komoditi yang telah beredar yang melanggar. Entah itu karena mungkin tidak memiliki izin edar, atau mungkin karena ada praktik-praktik ilegal dalam proses penyebarannya, atau mungkin produk tersebut sudah tidak izin edarnya sudah tidak berlaku tapi tetap diedarkan. Itu juga ada proses penyidikan tindak pidana yang tentunya dalam kegiatan ini dilakukan oleh fungsi penindakan. Itu teman-teman perlu ketahui juga tingkat dasarnya. Misalnya sebagai gambaran, sebelum melakukan tindak pidana itu ada namanya investigasi awal. Nah, investigasi awal itu apa atau tahap-tahapannya kira-kira sampai dengan tindakan pidana di pengadilan itu seperti apa, tahap-tahapan yang dilalui, yang perlu dilakukan oleh PFM fungsi penindakan itu. Jadi teman-teman
bisa searching karena di setiap peraturan juga sudah dijelaskan dengan sangat detail ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, rajin-rajin untuk mencari informasi saja. Itu saran dari saya. Kita lanjut teman-teman ke pengujian secara kromatografi kompleks. Nah, ini tentunya teman-teman harus tahu juga prinsip-prinsip untuk pengujian secara kromatografi kompleks ya. Jadi menggunakan instrumen di sini pasti berkaitan dengan fungsi pengujian, tapi sekali lagi saya tekankan bahwa apapun background pendidikan teman-teman, banyak yang bertanya di kolom komentar ataupun DM di Instagram saya bahwa gimana nih Bang, saya background pendidikannya SIKOM, komunikasi, atau saya hukum. Apakah saya harus mempelajari terkait dengan pengujian atau rumus-rumus kimia? Oke, jawabannya adalah tentu teman-teman harus mempelajari karena yang menjadi standar pembuatan soal ini adalah jabatannya ya, bukan background pendidikan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendaftar di PFM, otomatis soalnya akan rata semua jurusan ya. Jadi teman-teman entah itu dari background SIKOM, ataupun kedokteran, ataupun apoteker, kimia, biologi, dan sebagainya, tentu teman-teman harus mempelajari semua kisi-kisi dari instansi pembina yaitu Badan POM. Nah, sama halnya dengan pengujian secara kromatografi kompleks. Nah, ini teman-teman yang perlu pelajari adalah prinsip dasarnya saja, tidak perlu sampai detail penggunaan alatnya atau instrumennya ya. Jadi itu saja buat teman-teman secara garis besar gambarannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu pengujian secara spektrofotometri kompleks. Nah, itu teman-teman bisa searching mulai sekarang prinsip-prinsipnya seperti apa. Kemudian juga di sini ada pengujian secara disolusi kompleks. Nah, itu juga yang perlu teman-teman ketahui dan cari tahu, tentunya jangan sampai materi-materi seperti ini masuk nanti di soal-soal, dan tentunya teman-teman harus sudah aware ya, sudah ada gambaran terlebih dahulu, karena soalnya pasti berkaitan dengan ini, mewakili semua fungsi yang ada di PFM itu ya, bukan hanya di penindakan, pemeriksaan, ataupun informasi komunikasi, tapi juga di pengujian dan standarisasi. Jadi semua fungsi harus teman-teman kuasai. Nah, di sini juga ada kalibrasi. Sebagai contoh untuk kalibrasi itu misalnya ya, biasa soal yang masuk itu di bawah ini merupakan alat-alat yang tidak perlu dikalibrasi. Nah, misalnya pilihannya ada pH meter, kemudian autoclave, kemudian juga ada alat gelas, dan juga sebagainya. Nah, itu teman-teman harus ketahui kira-kira peralatan atau instrumen apa saja yang perlu dikalibrasi dan yang mana saja yang tidak perlu dikalibrasi. Nah, itu teman-teman bisa langsung cari informasinya saja. Kita lanjut ya kepada materi selanjutnya, pengujian dengan prinsip reaksi antigen-antibodi. Nah, ini untuk fungsi pengujian di mikrobiologi. Nah, pasti untuk teman-teman di biologi mungkin sudah sedikit familiar, tapi yang perlu teman-teman tekankan adalah prinsip reaksi antigen-antibodinya itu. Jadi, ada tahapan-tahapannya ya. Kemudian juga pengujian berbasis DNA, ini teman-teman perlu tahu juga prinsip-prinsipnya seperti apa. Pengujian antimikroba atau efektivitas pengawet. Nah, itu teman-teman perlu ketahui juga. Pengujian secara in vivo, secara garis besar. Pengujian kualitatif atau kuantitatif mikroba spesifik. Kemudian ada riset kajian di bidang obat dan makanan tingkat dasar. Nah, kira-kira seperti apa proses di bidang obat dan makanan itu kalau kita melakukan riset atau kajian. Itu teman-teman harus tahu tingkat dasarnya saja atau secara umumnya, secara garis besarnya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Banyak sekali sebenarnya ini materinya ya. Jadi mulai sekarang saran dari saya, teman-teman cicil-cicil ya, jangan sampai waktu yang teman-teman punya disia-siakan, karena penyesalan itu pasti sama dengan nasi yang telah menjadi bubur, tidak akan terulang dua kali ya kesempatannya. Kita lanjut ya buat materi selanjutnya, kisi-kisinya ada rancangan materi penyuluhan atau produk komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini berkaitan dengan fungsi informasi dan komunikasi, yang tentunya bagaimana cara membuat materi penyuluhan yang baik, menarik,
sesuai dengan sasaran objeknya, misalnya di sekolah dasar seperti apa, kemudian di SMA, SMP, ataupun di masyarakat umum, ataupun pelaku usaha, kira-kira materi yang kita sajikan itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Di sini ada kegiatan penyuluhan atau KIE komunikasi informasi tingkat dasar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di materi ini yaitu dengan berkaitan dengan pengertian KIE itu apa, komunikasi itu apa, kemudian juga yang perlu teman-teman ketahui, kira-kira teknik-teknik komunikasi, kemudian juga yang perlu teman-teman ketahui adalah syarat terjadinya komunikasi. Misalnya ada, syaratnya itu kalau nggak salah ada 3 ya. Ada informasi, ada pemberi informasi, dan penerima informasi, seperti itu ya. Itu ada di materi juga berkaitan dengan fungsi informasi dan komunikasi. Oke, kemudian ada materi pengumpulan data dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan obat dan makanan. Jadi, kita setiap tahunnya itu lebih tepatnya di akhir tahun atau awal tahun, itu data-data yang kita telah kumpulkan atau data pengawasan kita tiap tahun itu kita evaluasi, sehingga itu nanti menjadi acuan kita untuk tahun depannya, kira-kira komoditi apa yang perlu kita tingkatkan pengawasannya. Misalnya kosmetik banyak pelanggaran ya di kosmetik, misalnya tindak ilegal dari pelaku usaha, jadi otomatis tahun depannya tindakan penindakan di bidang kosmetik tetap harus ditingkatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada materi rancangan petunjuk pelaksanaan atau juklak, juknis. Nah, ini materi-materi yang umum sebenarnya. Ketika melakukan kegiatan, kita harus tahu dengan rancangan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Kemudian ada pengumpulan data untuk menyusun peraturan atau standar pedoman dan code of practice atau kajian. Nah, ini berkaitan dengan fungsi standarisasi. Jadi teman-teman, untuk fungsi standarisasi dari dari kisi-kisi materi ini sangat sedikit ya. Dia ada 3 ya. 3 poin ini itu berkaitan dengan fungsi standarisasi. Jadi untuk teman-teman, sebaiknya saran saya dari kisi-kisi ini, teman-teman tinggal pilah-pilah terlebih dahulu mana fungsi pemeriksaan, penindakan, kemudian setelah teman-teman bisa membagi mana fungsi, setiap fungsi, nanti teman-teman bisa lebih fokus mempelajari. Misalnya hari ini saya pelajari fungsi pemeriksaan dulu, kemudian besoknya fungsi penindakan, dan seterusnya. Jadi ada fokus yang teman-teman berikan setiap fungsi itu. Jadi teman-teman pasti akan lebih mudah mempelajarinya. Nah, itu saja kisi-kisi dari Menpan RB dari tahun 2020 ya. Jadi ini pasti berlaku juga di tahun 2021. Tapi buat teman-teman, insya Allah kalau ada kesempatan, dan saya usahakan untuk selanjutnya saya akan bagi tiap kisi-kisi ini dan saya akan jelaskan serta berikan contohnya tiap fungsi. Semoga nanti bisa memudahkan teman-teman untuk mempelajarinya, dan semoga bisa membantu teman-teman untuk melewati ujian SKB CAT di Badan POM. Sekali lagi untuk CAT itu teman-teman pasti soalnya pilihan ganda, jadi jangan khawatir. Untuk teman-teman yang mungkin sulit menghafal, sarannya adalah sering-sering membaca supaya nanti ada gambaran, tidak perlu menghafal, karena untuk jawabannya adalah jawaban multiple choice atau pilihan ganda A sampai E ya. Jadi teman-teman perbanyak membaca dan mencari informasi saja. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Salam sukses dan sampai jumpa.